Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, terutama jamaah Masjid Al-Marhamah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang dosa besar yang kedua, yaitu membunuh jiwa tanpa hak. Ya, ini dosa besar yang kedua yang disebutkan oleh beliau, yaitu membunuh jiwa yang tidak bersalah ya tanpa hak. Ini merupakan dosa besar yang kedua. Sekarang beliau masuk ke dalam pembahasan yang baru. Barakallahu fikum. Kata beliau, al-kabiratu tsalisah as-sihr. Dosa besar yang ketiga adalah sihir. Adalah sihir. Ya. Para ulama ada yang mengkritik Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala kalau Al-Imam Az-Zahabi menginginkan untuk membuat urutan dosa besar dari yang paling parahnya, yang paling beratnya, kemudian disusul dengan dosa yang selanjutnya, maka sesungguhnya sihir ini harusnya didahulukan daripada membunuh jiwa. Kenapa? Kalau membunuh jiwa seseorang tanpa hak, ini hanya dosa besar yang tidak menyebabkan seseorang atau pelakunya itu kekal di dalam api neraka. Kalau sihir, ini para ulama menyebutkan dia merupakan kekufuran, kesyirikan, dan pelakunya ya terancam untuk kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Oleh karena itu kata para ulama, sebaiknya susunannya itu setelah syirik diikuti sihir baru membunuh jiwa. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dosa membunuh jiwa yang tidak berdosa, ya jiwa yang tidak bersalah, dibandingkan dengan dosa sihir ini lebih besar. Ya, kalau membunuh jiwa ini tidak mengekalkan seseorang dalam neraka jahanam. Tapi kalau sihir, ini merupakan kekufuran, pelakunya dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal abadi di dalamnya. Ini kritikan beberapa ulama terhadap urutan yang diberikan oleh, yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Nah, sihir itu sendiri, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya bentuknya bermacam-macam. Ya, dia berupa mantra-mantra yang dibaca atau ikatan-ikatan yang disembur, ya, atau berupa asap-asap, ya, yang bertujuan untuk memudaratkan seseorang, sehingga menyebabkan orang itu sakit, menyebabkan orang itu gila, atau bisa juga fungsinya untuk mendekatkan hubungan seseorang, yang kita sebut dengan sihir guna-guna atau pengasihan, atau sebaliknya memecah belah hubungan seseorang, memperburuk keadaan atau hubungan suami istri. Ya. Ini adalah sihir. Dan prakteknya sampai sekarang banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita. Ya, orang-orang yang membuka praktek, siapa yang ingin agar dia dicintai oleh orang lain, oleh kekasihnya, ya, dia menggunakan guna-guna. Atau barang siapa yang menginginkan agar usahanya itu berhasil, agar banyak orang yang datang ke tokonya, dia datang ke dukun, kemudian dukun memberikan mantra-mantra atau amalan-amalan. Ya. Dan ini semua merupakan kekufuran. Apa yang mereka lakukan tadi adalah kekufuran. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena tidaklah seseorang itu mendapatkan kekuatan sihirnya
melainkan dia harus barter dengan syaitan. Ya, harus barter dengan syaitan. Dia harus melakukan ketundukan, melakukan perkara-perkara yang menunjukkan ketundukan dia kepada syaitan. Dan ketundukannya itu berupa kekufuran. Oleh karena itu, di kerajaan Saudi Arabia itu, di TV Saudi Arabia itu ada sebuah acara, Bapak dan Ibu. Ada acara yang mengungkap ya ditangkapnya tukang-tukang sihir. Kan kalau di Saudi itu ada yang namanya polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mereka biasanya mencari siapa tukang sihir karena sihir ini merupakan kekufuran, dilarang di Saudi. Pelakunya bisa dihukum mati. Maka pernah suatu ketika ada seorang yang dikenal dia memiliki ilmu gaib seperti itu, ya, bisa merajut hubungan suami istri kembali atau memisahkannya, ya. Ketika diperiksa rumahnya, ya mereka tidak menemukan kekufuran, ya, seperti ada jimat-jimat, tidak, rumahnya bersih. Tapi kemudian karena polisi ini mungkin dia karena sudah pengalaman, ya, kepala polisinya tadi, kepala timnya tadi sudah pengalaman untuk mengungkap praktek sihir, ya, dia merasa pasti ada, ya, seorang tukang sihir atau seorang dukun itu pasti ada kekufuran yang dia lakukan. Ya, maka diperiksa semua rumahnya sampai ke dalam septic tanknya. Ya, ternyata dalam septic tanknya didapatkan mushaf Al-Quran. Jadi begitu, seorang tukang sihir itu tidaklah mendapatkan kekuatan sihirnya. Kenapa kok dia bisa nyantet orang dari jauh? Kenapa dia bisa membuat orang jatuh cinta? Ya, sihir guna-guna. Tidak lain dan tidak bukan ada pengabdian yang dilakukan kepada syaitan, barter dia. Ya, oleh karena itu tidaklah seorang dukun itu mendapatkan kekuatan melainkan dengan menjual agamanya kepada syaitan, melakukan ibadah. Makanya sering kita dapati ketika ada orang berobat ya ke pengobatan alternatif atau kepada dukun, terkadang dimintai syarat-syarat yang aneh-aneh. Ya, mintain kembang, ya, 7 jenis kembang, atau sebagian mereka meminta untuk disembelihkan hewan tertentu. Ya, Bapak kalau mau sembuh, cari ayam cemani berwarna hitam, kemudian sembelih di tempat ini. Nah, inilah barternya dia dengan apa? Dengan jin atau syaitan. Oleh karena itu para ulama mengatakan sihir ini dia bukan hanya sekedar dosa besar saja, tapi dia merupakan kekufuran. Kenapa? Tidaklah seseorang itu melakukan perbuatan sihir, melainkan ada pengabdian atau ketundukan dia kepada syaitan. Entah itu ketahuan oleh orang banyak atau tidak, atau dia sembunyikan. Pasti ada. Ya, pasti ada perbuatan yang diperintahkan oleh syaitan untuk dia lakukan. Ya, jadi jangan tertipu. Misalnya ada seorang dukun, yang dia tulis itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Terkadang ada dukun, dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi tinta yang dia pakai itu terkadang terbuat dari najis, hal-hal yang najis. Dia tuliskan ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah misalnya. Tapi tintanya dibuat dari sesuatu yang najis. Atau dia melakukan kekufuran, dia tulis ayat Al-Quran, kemudian dia letakkan di tempat-tempat yang hina, seperti tadi. Saya sendiri pernah mendapatkan, ya, di mana waktu belajar di Yaman, ketika itu kita sedang persiapan sholat Idul Adha. Sehingga membersihkan lapangan untuk sholat. Nah, di sekitar tempat sholat itu ada tempat pembuangan sampah. Jadi kita bersihkan juga, ya, agar sampahnya tidak melebar kemana-mana. Ketika itu apa yang kami temukan, sebuah batu bertuliskan ayat kursi, tapi ditulis dengan warna merah, dibuang di tempat sampah. Nah, ini praktek sihir. Orang untuk mendapatkan kekuatan, dia harus melakukan sebuah perbuatan kufur. Dan banyak lagi model-modelnya, bagaimana cara mereka bertransaksi dengan syaitan untuk mendapatkan kekuatan sihirnya. Ada yang seolah-olah tahlilan, Bapak dan Ibu. Ya, nanti dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia mengucapkannya dengan cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin cepat, sampai kemudian yang terdengar itu hanya lafaz la ilaha. Kalau la ilaha illallah, ini kalimatut tauhid. Artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi la ilaha, maknanya apa? Tidak ada yang layak untuk disembah. Kalimat kekufuran. Ya. Jadi betul-betul harus berhati-hati kita. Karena tukang sihir ini sekarang mereka memiliki kamuflase. Mereka pintar berkamuflase. Berpenampilan seperti tokoh agama, tapi praktek-praktek yang dilakukannya merupakan praktek sihir. Yang mana dia mendapatkan kekuatan tersebut dengan bertransaksi dengan syaitan.
Makanya tadi para ulama mengatakan sebenarnya antara dosa membunuh dengan dosa sihir, ini lebih besar dosa sihir. Harusnya dia ada di tingkatan yang kedua setelah syirik. Ya, mari kita baca penjelasan dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam pembahasan sihir ini. Qala li anna sahir la budda wa an yakfur. La budda an yakfur. Kenapa sihir ini termasuk dosa besar? Karena tidaklah seorang tukang sihir itu mendapatkan kekuatannya melainkan dia harus kufur terlebih dahulu. Dia harus kufur. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akan tetapi syaitan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia." Syaitan itu kafir, kenapa? Karena dia yang mengajarkan sihir kepada manusia. Maka manusia yang mempelajarinya juga ikut kafir. Manusia yang mempraktekannya juga ikut kafir. Kenapa? Karena dia mempraktekkan sebuah kekufuran yang diajarkan oleh syaitan laknatullah alaih. Ya. Qala wa ma li syaitanil mal'un ghardun fi ta'limihi al-insan as-sihra illa liyushrika bihi. Dan tidaklah syaitan itu, syaitan yang terlaknat, ya, memiliki tujuan dalam mengajarkan sihir tadi melainkan agar manusia melakukan kesyirikan. Oleh karena itulah tidak ada orang yang mendapatkan kekuatan sihir melainkan dia harus apa? Melakukan kekufuran terlebih dahulu, melakukan praktek kesyirikan terlebih dahulu. Ya. Qala Allah Ta'ala an Harut wa Marut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Harut dan Marut. Qala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Allah berkata tentang Harut dan Marut, yakni dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Ya. Wa ma yu'allimani min ahad, tidaklah mereka mengajarkan sihir tersebut kepada manusia, kepada seorang pun, hatta yaqula innama nahnu fitnah. Sampai mereka mengatakan sesungguhnya kami berdua ini hanyalah cobaan, ujian bagi kalian, fala takfur, janganlah kalian kafir. Maksudnya apa? Harut dan Marut ini diutus oleh Allah untuk menguji manusia, mengajarkan sihir kepada manusia, tapi dengan apa? Sebelum dia mengajarkan sihir, dia mengatakan terlebih dahulu, sihir ini merupakan kekufuran. Apakah kalian benar-benar mau mempelajarinya? Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa sihir merupakan sebuah kekufuran. Harut dan Marut tadi diutus oleh Allah untuk menguji manusia. Apakah kalian benar-benar ingin kufur? Ya, ternyata sebagian manusia mengambil apa yang diajarkan oleh Harut dan Marut, walaupun konsekuensinya itu merupakan sebuah kekufuran. Qala wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka pun mempelajari dari keduanya apa yang bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Ya, ini kebanyakan sihir itu dipergunakan untuk tujuan memecah belah rumah tangga kaum muslimin. Makanya sering kita dapati ada rumah tangga yang mereka saling membenci tanpa tahu apa alasannya. Tiba-tiba ketika suami pulang ke rumah, pengennya marah saja kepada sang istri. Istri pun tiba-tiba enggan untuk melayani sang suami. Seolah-olah suami itu menjadi makhluk yang sangat menjijikkan. Ya, kalau ada gejala-gejala seperti ini, kemungkinan besarnya ya mereka berdua terkena pengaruh sihir. Kalau nggak ada pendahuluan sebelumnya, nggak ada konflik sebelumnya, rumah tangganya harmonis, ya bahagia, tiba-tiba suami ya muncul rasa benci kepada istrinya. Istri pun demikian, jijik kepada suaminya. Maka hati-hati, bisa jadi ini merupakan hasil dari perbuatan tukang sihir. Ila an qala wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh mereka telah mengetahui barang siapa yang membeli kekufuran, yakni dengan mempelajari sihir, dia di akhirat nanti tidak akan mendapatkan keberuntungan sama sekali. Ini yang menunjukkan bahwa sihir ini bukan sekedar dosa besar biasa, namun merupakan kekufuran. Barang siapa yang ngotot ingin mempelajari sihir, barang siapa yang ngotot ingin mempraktekkan sihir, atau memanfaatkan ilmu sihir, maka bersiap-siaplah dia untuk tidak mendapatkan kebahagiaan sedikitpun di akhirat. Dia akan kekal abadi berada di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ya.
Kemudian kata beliau membawakan suatu fenomena yang terjadi di masa beliau, ya, Al-Imam Az-Zahabi sekian ratus tahun sebelum kita. Beliau mengatakan, "Wa tara khalqan katsiran minad dulal yadkhuluna fi sihr yadhunnuna annahu haramun faqat." Dan Anda bisa melihat banyak sekali manusia yang tersesat, mereka mempraktikkan sihir, ya, dan mengira bahwa perbuatan sihir itu hanya haram saja, nggak sampai pada kekufuran. Dan ini terjadi di tengah-tengah kita. Orang berobat ke dukun, ya, seperti apa? Seperti hal yang lumrah di tengah-tengah kita. Ya, berobat ke pengobatan alternatif, ke tukang apa namanya istilahnya, kepada orang pintar, paranormal, hal yang biasa. Hal yang biasa. Sampai di masa kita, di masa beliau juga biasa. Ya, sebagian lagi bagus ya masih mengatakan oh ini haram, tapi ya sudah kita terpaksa. Sebagian lagi orang nggak tahu kalau itu tuh haram, bahkan itu merupakan kesyirikan. Ya, ini satu hal yang terjadi di masa beliau sampai sekarang pun terjadi di masa kita. Ya, maka Anda bisa melihat kata beliau banyak orang-orang yang tersesat, mereka mempraktikkan sihir dan menganggap bahwa sihir itu hanya sekedar haram saja, tidak mengeluarkan mereka dari keislamannya. Ya. Wa ma yush'iruna annahu kufur. Mereka tidak mengira bahwa sihir itu merupakan kekafiran. Fayadkhuluna fi ta'allumi simiyya wa amilaha. Maka mereka pun mempelajari ilmu sihir dan mengamalkan, mempraktekkan ilmu sihir tersebut. Simiyya ini nama salah satu ilmu sihir, ya. Wahya mahdu sihir, padahal itu adalah sihir yang merupakan dosa besar, bahkan mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ya. Demikian juga wafi aqdil mar'i an zaujatihi wa huwa sihir. Demikian juga buhul-buhul atau ikatan-ikatan untuk mempengaruhi hubungan pasutri, hubungan pasangan suami istri, ini juga merupakan sihir. Ya, dan salah satu praktek sihir itu mereka membuat ikatan-ikatan dari benang kemudian diselipkan, ya, padanya rambut yang diambil dari orang yang akan disihir. Kemudian bacakan mantra-mantra kemudian ditiup. Ini merupakan sihir. Ini merupakan sihir. Ya. Qala wa fi mahabbati zauji limra'atihi wa fi bughdiha wa bughdiha. Ya. Yang wa bughdihi. Yang bisa menyebabkan kecintaan seorang suami kepada istrinya, demikian juga menyebabkan kebencian suami kepada istrinya dan sebaliknya. Ya. Jadi dengan ikatan-ikatan sihir dan mantra-mantra yang dia bacakan, ini bisa menyebabkan porak-poranda rumah tangga, ya, rumah tangga kaum muslimin. Maka berhati-hati kita. Makanya jangan lupa zikir pagi dan petang. Jangan lupa zikir pagi dan petang. Nah, ini benteng yang efektif bagi kita untuk melindungi diri kita dari sihir. Ya, zikir pagi petang itu jangan sampai dilupakan. Ya, karena ini adalah benteng kita. Ya, setan itu tidak akan bisa memudaratkan seorang hamba selama dia senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala wa asbaha dzalika bi kalimatin majhulah aktsaruha syirkun wa dhalal. Dan yang serupa dengan itu, ya, dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diketahui maknanya, mantra-mantra yang tidak diketahui maknanya, dan kebanyakannya, ya, dia merupakan kesyirikan dan kesesatan. Mantra-mantra itu memang kita nggak mengetahui artinya, tapi pada hakikatnya mantra-mantra tersebut isinya adalah apa? Kekufuran. Pujian-pujian kepada syaitan. Pujian-pujian kepada syaitan. Nah, ini yang menunjukkan kekufuran orang yang melakukan perbuatan sihir. Ya, dan juga orang yang meminta bantuan tukang sihir. Kalau dia datang kepada tukang sihir, ya, ini juga merupakan dosa besar. Apalagi sampai kemudian membenarkan dan mempraktekkan apa yang diinstruksikan oleh tukang sihir tersebut. Ini juga merupakan kekufuran. Misalnya tukang sihirnya bilang, Anda kalau ingin cinta sama istri Anda, ya, hendaknya melakukan ini, ambil bunga, kemudian taruh di sudut-sudut rumah. Ya, ini walaupun dia cuma hanya bunga saja, tapi dia merupakan persembahan bagi syaitan. Ya, dan ini merupakan kesyirikan. Jangan anggap remeh. Ya, sesajen yang diberikan kepada makhluk-makhluk halus, ini merupakan kesyirikan semuanya. Ya. Oleh karena itu hendaknya seseorang benar-benar mewaspadai, ya, perbuatan sihir ini. Jangan sampai kemudian
dia menggadaikan akidahnya, ya, sampai datang ke orang pintar, ya. Biasanya orang pintar itu dia nanya nama ibu kita siapa, ya, nama orang tua kita siapa. Nanti kemudian dia gatuk-gatukkan, ya. Lalu dia memberikan resep, nanti amalkan ini, amalkan itu, ya, di mana amalan-amalan ini semuanya pada hakikatnya adalah bentuk ketundukan kepada syaitan. Ya, maka jangan gadaikan akidah kita. Jangan gadaikan akidah kita dengan berobat kepada dukun-dukun atau kepada tukang-tukang sihir. Kemudian beliau menjelaskan dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan sihir. Kata beliau, wahaddu sahir al-qatl li'annahu kufrun billahi au dhari'ul kufur. Dan hukuman seorang tukang sihir itu adalah dibunuh. Tentunya ini bagi negeri-negeri yang menegakkan syariat Islam. Ya, bagi negeri-negeri yang menjalankan syariat Islam, maka hukum seorang tukang sihir itu adalah dibunuh. Maka jangan kaget, misalnya ada orang Indonesia dihukum mati, dihukum pancung karena tuduhan sihir misalnya. Kalau memang terbukti dia memiliki seperti apa ikatan-ikatan atau tulang-tulang atau jarum-jarum, ya. Ini hal-hal yang biasa dipakai oleh tukang sihir. Dia membuat ikatan-ikatan kemudian ditusuk dengan jarum-jarum, ya. Nah, ini bisa dihukum mati di negara yang menegakkan syariat Islam. Karena demikian memang aturannya. Orang yang melakukan perbuatan sihir, ya, kalau bahasa kita membuat santet, ini memang hukumannya adalah hukum mati. Hukumannya adalah hukuman mati. Dalilnya diantaranya ucapan Nabi SAW. Qala Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat fadzakara minha sihir. Dalilnya diantara lain, Nabi SAW memerintahkan kita, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah sihir. Kemudian kata beliau, falyattaqil abdu rabbahu wa la yadkhul fima yukhassiru bihi dunya wal akhirah. Oleh karena itu hendaknya seorang hamba dia berhati-hati. Hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan dia rugi dunia dan akhirat. Karena sihir ini merupakan kekufuran, ya, dia bisa menghapuskan amalan-amalan kita. Nggak bermanfaat. Karena dia merupakan kesyirikan, ya, maka amalan kita akan terhapus dan kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka jahanam dan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Maka jangan mau rugi. Jangan mau, ya, dirugikan oleh sihir ini. Jangan sampai dekat-dekat dengan yang namanya sihir. Sayangnya kaum muslimin banyak yang tidak mengetahui masalah ini, sehingga berobat ke dukun itu satu hal yang lumrah di sebagian tempat, ya. Datang ke orang pintar, minta tolong ini, minta tolong itu, kemudian diberi amalan-amalan, ya. Dia melakukannya dengan senang hati. Padahal itu merupakan kesyirikan, padahal itu merupakan kekufuran yang akan membuat dia rugi dunia akhirat. Qala wa yurwa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan. Perhatikan ini beliau redaksinya, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan haddus sahir, ya, darbatun bisayf. Hukuman bagi seorang tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Ya. Ini kata beliau tadi diriwayatkan dari Nabi. Was-sahih annahu min qauli Jundub. Dan yang sahih ini bukan sabdanya Nabi SAW, hanya ucapannya Jundub. Ya. Dan Jundub di sini adalah Jundub bin Ka'ab al-Khair, bukan Jundub bin Abdillah. Jadi ada seorang sahabat yang dia mengatakan bahwa hukuman bagi seorang tukang sihir adalah dipenggal kepalanya, hukuman mati. Ya, kalau misalnya didapati ada orang yang melakukan perbuatan sihir, maka dalam Islam hukumannya adalah capital punishment, dihukum mati, dipenggal kepalanya. Dan bukan hanya Jundub saja yang berpendapat seperti ini. Demikian juga ini merupakan pendapatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar juga berpendapat bahwa, ya, tukang sihir ini wajib untuk dipenggal, dibunuh. Ya. Disebutkan waqala Bajalatu ibnu Abdah, dan berkata Bajalah bin Abdah, beliau adalah seorang tokoh tabi'i, ya, yang ketika itu tinggal di negeri Basrah di Irak, ya. Beliau mengatakan atana kitabu Umar radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika datang surat dari Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu kepada kami qabla mautihi bisanah, sebelum 1 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Apa isinya?
Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Surat itu memerintahkan kami untuk membunuh semua tukang sihir, baik yang laki-laki maupun yang wanita. Semuanya harus dieksekusi, kata Umar. Ya, kita tahu keputusan yang diambil oleh Umar, ya, beliau adalah termasuk khulafaur rasyidin. Ya, kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajif. Ya, wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin, termasuk Umar. Nah, Umar memerintahkan tidaklah ada seorang tukang sihir atau seorang tukang sihir baik laki-laki maupun perempuan kecuali harus dieksekusi. Ya, ini adalah hukuman bagi setiap tukang sihir. Kemudian demikian juga orang yang membenarkan perbuatan sihir. Ya. Mereka juga terancam tidak masuk surga. Dia tidak melakukan perbuatan sihir, tapi minta disihirkan atau membenarkan apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Ini pun terancam dia masuk neraka, kekal abadi di dalamnya. Qala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah mudminu khamrin, orang yang kecanduan khamar, kecanduan minum minuman keras, minum minuman yang memabukkan. Kemudian yang kedua waqati'u rahmin, yang kedua orang yang memutuskan tali silaturahim. Hati-hati, ini juga terancam tidak masuk surga. Kemudian yang ketiga musaddiqun bisihir, orang yang membenarkan praktek sihir. Rawahu Ahmad fi musnadih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Maka hati-hati kita, ya, membenarkan perbuatan tukang sihir, ya, ini merupakan perkara yang sangat berat hukumannya. Seseorang terancam dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, naudzubillah min dzalik. Qala wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, ar-ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, marfu'an, artinya sampai kepada Nabi. Ini merupakan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ar-ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Yang namanya mantra-mantra, kemudian jimat-jimat, ya, yang namanya tamaim, ini manik-manik yang dipercaya bisa menolak bala. Ya, dipasang, dijadikan gelang atau dijadikan kalung dengan keyakinan itu bisa menolak ain, ya, ini pandangan mata yang jahat, atau menolak bala secara umum. Ini merupakan kesyirikan, ya, jimat-jimat semacam ini syirik. Wa tiwalah syirkun, demikian juga tiwalah. Tiwalah ini adalah sihir, salah satu jenis sihir, sihir pengasihan untuk membuat orang cinta. Apa bahasa kita? Guna-guna. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan mantra-mantra sihir, demikian juga jimat-jimat, demikian juga guna-guna, ini semua merupakan kesyirikan. Na'udzubillah. Ya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Kata beliau, at-tiwalatu, ya, nau'un minas sihir. Yang namanya tiwalah itu merupakan salah satu jenis sihir, wa huwa tahbibul mar'ati ila zauj, yaitu yang berfungsi untuk membuat istri cinta kepada suami, membuat seorang wanita jatuh hati. Ya, kita katakan sebagai apa? Sihir pengasihan atau sihir guna-guna. Qala wat tamimah, ya, kharzatun turaddul ain. Ya. Adapun tamimah, ya, jimat tadi adalah manik-manik yang menolak, ya, yang dipercaya bisa menolak ain, pandangan mata yang jahat, atau menolak bala secara umum. Nah, ini juga merupakan kesyirikan. Maka hati-hati, ya, jangan pakaikan jimat-jimat kepada anak-anak kita. Sebagian orang tua anak-anaknya dikasih gelang-gelang, ya, atau kalung, ya, atau dikasih ya, gelang dan kalung kebanyakannya, ya, untuk menolak bala. Kadang-kala kalau yang masih bayi di atasnya digantungkan gunting, ini juga tamimah jimat. Ini merupakan kesyirikan. Ya, perlu kita kasih tahu kaum muslimin, ini kesyirikan.
Tidak semua tradisi itu harus dilestarikan. Kalau kesyirikan nggak boleh. Kita terancam. Kemarin kita di pertemuan yang pertama kita sudah jelaskan tentang bahaya syirik. Tapi ini praktek sering terjadi di tengah-tengah kita. Ya, digantungkan untuk menolak bala. Atau sesuatu digantungkan untuk mengundang rahmat. Ya, kalau kebiasaan di tengah-tengah kita biasanya padi digantung di atap. Tujuannya agar dapat rahmat. Ini juga termasuk tamimah. Ya, termasuk jimat dan merupakan kesyirikan. Ya, walaupun itu budaya, tidak semua budaya ini harus benar-benar kita tekankan. Tidak semua budaya itu harus dilestarikan. Ya, karena kalau kita ngotot mau melestarikannya ini, ya konsekuensinya nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka syahid dari hadis ini, Nabi SAW menyebutkan bahwa sihir, pengasihan, demikian juga sihir bentuk-bentuk yang lainnya, ini merupakan kesyirikan. Baik, ya. Demikianlah paparan dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala tentang permasalahan sihir. Nah, kemudian beliau memberikan nasihat di sini, ya, di akhir pembahasan tentang sihir ini ada nasihat yang baik, terutama ditujukan kepada para dai, ya, agar mereka berlemah lembut kepada sebagian orang, ya. Ada sebagian orang yang dia tidak tahu bahwa sihir ini merupakan kekufuran dan banyak sekali kaum muslimin yang nggak tahu perkara-perkara ini haram. Maka tugas seorang dai, kata Imam Az-Zahabi, itu untuk bersikap lemah lembut. Ya, menasihati orang-orang yang bisa jadi dia jauh dari ilmu, kemudian baru masuk Islam, atau dia hidup di sebuah tempat yang tradisinya memang seperti itu. Maka hendaknya seorang dai itu berlemah lembut. Ya. Kata beliau, wa'lam anna katsiran minal kabair bal ammataha illa al-aqal yajhalu khalqun katsirun minal ummati tahrimahu. Ketahuilah bahwa banyak sekali dosa-dosa besar, bahkan hampir keseluruhan dosa besar, kecuali sedikit saja, ini banyak yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Banyak manusia yang tidak mengetahui, oh ini haram. Ya kita saja baru tahu yang namanya bunga bank itu haram, kan baru saja tahu. Banyak orang yang nggak tahu bahwa ini suatu perbuatan yang haram. Ya, ini di zamannya Imam Zahabi seperti itu. Ya, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa perkara tersebut adalah perkara yang haram. Wa ma balagahu zajru fihi walal wa'id. Peringatan itu belum sampai kepada mereka. Ancaman itu belum sampai kepada mereka. Ya. Fahada darbu fihim tafsil. Maka memvonis orang-orang semacam ini padanya ada perincian. Fayan bagi lil alimi an la yastajila 'alal jahil bal yarfuqu bihi wa yu'allimuhu mimma 'allamahu Allah. Maka ini nasihat bagi orang yang sudah tahu hukumnya. Ya, bagi siapa yang sudah tahu ini hukumnya haram, maka hendaknya dia tidak tergesa-gesa memvonis orang-orang yang bodoh ini, orang-orang yang tidak berilmu ini, namun hendaknya dia bersikap lemah lembut dan mengajarkan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada dirinya. Ilmu syariat yang telah ada pada dirinya hendaknya dia ajarkan kepada orang yang masih bodoh tersebut. Ini tugas setiap orang yang berilmu. Kalau dia memiliki ilmu kemudian melihat ada orang yang terjatuh pada suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka tugasnya adalah untuk mengajari dengan penuh kelemah lembutan. Misalnya ada orang yang masih melakukan praktek syirik, dia datangi, dia nasihati. Ya nggak boleh Pak, ini kalau Bapak lanjutkan, ya Bapak akan rugi dunia akhirat. Ada yang melakukan kemaksiatan, didatangi, dinasihati. Ya, ini merupakan tugas seorang yang memiliki ilmu. Karena banyak sekali di antara manusia yang mereka belum mengetahui bahwa perkara ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wala siyama idza kana qaribal ahdi bil jahiliyah. Ya, terutama lagi apabila dia baru saja keluar dari kejahiliahnya. Orang yang selama ini kental dengan kemaksiatan, kemudian baru ingin belajar agama, maka wajar sekali dia ya terjatuh pada perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, karena dia tidak tahu, karena dia tidak memiliki ilmu. Atau qad nasya'a fi biladil kufur al-ba'idah. Atau bisa jadi sebelumnya dia tinggal di negeri kafir yang jauh dari agama. Ya. Dia tinggal di suatu negeri kafir yang enggak ada orang yang mengajarkan agama di sana. Qala wa usiru wa juliba ila abdil Islam, baru kemudian dia dibawa ke negeri Islam. Ya. Wa huwa turkiyun
au karjiyun musyrik la ya'rifu bil arabi. Seperti orang-orang Turki dan orang-orang Karji yang musyrik, yang tidak mengetahui bahasa Arab. Ini jadi di masanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, orang-orang Turki itu masih banyak yang kafir ya. Kalau sekarang kan Turki kesan kita adalah seorang muslim, ya, walaupun ada yang sekuler ya. Tapi kebanyakan orang Turki muslim. Zaman dulu enggak. Ya, Turki ini kan suatu bangsa yang diislamkan. Dulu mereka ini bangsa yang mendiami Asia Tengah. Kemudian setelah ada penaklukan Islam, barulah mereka sedikit demi sedikit masuk dalam Islam. Ini bangsa Turki. Adapun bangsa Karji, ini adalah bangsa Georgia. Ya, orang-orang yang tinggal di Georgia. Ini nama orang-orang Arab menyebutnya sebagai bangsa Karji. Nah, kalau mereka ini baru saja masuk Islam, padahal mereka tidak tahu bahasa Arab, ya. Fashtarahu amirun Turki la ilma indahu, ya, wala fahma. Kemudian dia dijual oleh seorang, ini mereka menjadi budak, kemudian dijual oleh pemimpin Turki, pemimpin mereka, ya, tanpa ada ilmu pada diri mereka, tanpa ada kepemahaman terhadap agama. Ya. Qala fabil juhdi in talafadha bi syahadain fa in fahima bil arabi hatta yafqahu makna syahadatain ba'da ayamin wa layalin fa biha ni'mah. Kalau kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu dia mengetahui bahasa Arab, bisa mengenal syariat ini, ya, dia mengetahui makna dua kalimat syahadat setelah beberapa hari, maka ini merupakan suatu yang patut disyukuri. Ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya, maka suatu hal yang memang membutuhkan proses. Ya, maka jangan kemudian kita langsung memvonis misalnya ketika dia melakukan sebuah perkara yang melanggar syariat, maka bersabar terlebih dahulu. Karena mungkin mereka nggak paham. Ya, mereka ini bukan orang Arab yang tahu paham ketika baca Al-Quran langsung paham, ya. Sehingga perlu adanya proses. Ya. Kemudian summa qad yusalli wa qad la yusalli. Terkadang mereka sholat, terkadang mereka tidak sholat. Waqad yulkinul fatihatu ba'da tuli in kana ustadhuhu fihi dinun ma. Ya, bisa jadi mereka bisa membaca Al-Fatihah kalau memang mendapatkan seorang guru yang baik. Ya. Fa in kana ustadhuhu nuskhatun minhu. Ya. Dan terkadang, ya, dia mendapatkan ustadz yang sama keadaannya dengan dirinya. Sama-sama nggak bisa baca Al-Quran misalnya. Sama-sama nggak paham terhadap agama. Famin aina li hadzal miskin an ya'rifa syara'il Islam wal kaba'ira wa wajibatiha wa wajibati wa itiyaniha, ya, wajtinabiha wal wajibati wa itiyaniha. Ya. Kalau misalnya dia tidak ada orang yang membimbing, orang yang mengajak dia masuk Islam sama-sama tidak berilmu. Ya, dia tidak berilmu, orang yang ngajak dia masuk Islam pun tidak berilmu. Maka bagaimana orang yang patut dikasihani ini mengetahui syariat Islam, ya, mengetahui mana yang termasuk dosa besar dan bagaimana cara menjauhinya, ya, bagaimana dia bisa mengetahui kewajiban-kewajiban dan bagaimana melaksanakannya. Nggak tahu dia, karena nggak ada yang membimbing dia. Qala fa in arafa hadha mubiqatil kaba'ir wa hudhira minha wa arkanal faraid wa i'tiqadiha fahuwa sa'id. Maka orang semacam ini kalau dia kemudian mengetahui akibat dari dosa besar dan dia diperingatkan dari dosa besar tersebut, demikian juga dia mengetahui rukun-rukun Islam dan kewajiban-kewajiban Islam, kemudian dia yakini dan dia laksanakan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ini yang kita harapkan. Ada orang yang mengajari sehingga dia tahu tentang syariat Islam. Wa dzalika nadirun. Akan tetapi yang demikian, ya, teramat jarang, kata beliau. Jarang ada orang yang berdakwah kepada mereka. Jadi mereka tetap berada dalam, ya, ketidaktahuan mereka. Fayan bagi lil abdi ayyahmadillaha ta'ala 'alal afiyah. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang kita dapatkan. Ya, alhamdulillah kita bisa belajar agama. Alhamdulillah ada yang membimbing kita. Tapi di sana ada saudara-saudara kita yang tidak memiliki seorang pembimbing. Dia masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi nggak tahu apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa in qila huwa faratun li kaunihi ma sa'ala huwa farata li kaunihi ma sa'ala amma yajibu alaih. Kalau ada yang mengatakan
bahwa orang semacam ini ya telah meremehkan agama karena dia tidak mau bertanya. Maka kata beliau, kila hadza ma dara fi ra'sihi wal astash'ara anna su'ala man ya'lamuhu yajibu alaih. Ya, orang yang baru masuk Islam tidak mengetahui kewajiban untuk bertanya kepada yang lebih tahu. Maka jangan salahkan dia. Ya, kalau misalnya dia tidak bertanya. Kenapa? Karena mungkin dia tidak paham bahwa kalau orang yang tidak tahu, harusnya dia mencari tahu. Mungkin dia juga nggak paham, kata Al-Imam Az-Zahabi. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Maka barang siapa yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Fala ya'tham ahadan illa ba'dal ilm. Dan seseorang itu tidaklah berdosa kecuali setelah dia mengetahui, setelah dia berilmu. Ya. Fa ba'da qiyamil hujjati alaih. Dan dia baru berdosa setelah ditegakkan hujjah padanya. Wallahu latifun bi ibadihi wa raufun bihim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha lembut terhadap hamba-hambanya dan penuh dengan kasih sayang. Ya. Jadi jangan kemudian kita langsung menghukum, ya. Karena sebagian ada orang yang dia menginginkan kebenaran tapi nggak tahu bagaimana cara mendapatkan kebenaran tersebut. Qala Allah Ta'ala wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Ya, dan kami tidak akan mengadab sekelompok kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya apabila belum sampai hujah kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadabnya. Ya. Ini peringatan saja bagi beliau ya agar kita berhati-hati, jangan kemudian mudah memvonis sebagian orang yang jauh dari ilmu yang memang mereka belum tahu, belum sampai ilmunya. Ya, apalagi kemudian sampai membenci mereka, mengkafirkan mereka dalam keadaan mungkin ilmu itu belum sampai kepada mereka. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami ya mengadab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya sampai ilmu tersebut kepada mereka. Kemudian hujjah lain disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa qad kana sadatu sahabati bil Habasyah yanzilul wajibu wat tahrim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yablughuhum tahrimuhu illa ba'da ashhur. Dahulu para sahabat yang mulia ketika mereka berhijrah ke negeri Habasyah, ya, kemudian di Makkah dan di Madinah turun syariat-syariat Allah. Turun perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah. Dalam keadaan para sahabat yang ada di negeri Habasyah nggak tahu. Ya, karena zaman dahulu jauh. Tidaklah mereka mengetahui syariat Allah itu melainkan setelah berlalunya beberapa bulan. Fahum fitil kal ashur ma'dzurun bil jahl hatta yablughumun nas. Maka ketika nggak sampai keterangan tersebut kepada mereka, mereka diberi uzur, nggak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak dihukum. Kenapa? Belum sampai syariat kepada mereka. Fakadha yu'dzar bil jahli kullun man lam ya'lam hatta yasma'an nas, ya. Maka demikian diberikan uzur dengan kejahilan setiap orang yang tidak mendengar atau belum sampai ilmu kepadanya sampai dia mendengar kejelasan, ya, sampai dia mendengarkan nas Al-Qur'an dijelaskan kepada dia. Baru kemudian ketika dia menolak itu semua, barulah dia diberikan vonis kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ya. Jadi ini hanya ingat peringatan beliau bahwa hendaknya seseorang itu berhati-hati. Jangan mudah memvonis seseorang. Jangan mudah memvonis seseorang selama ilmu tersebut belum sampai kepada mereka. Ya, perbuatannya kita hukumi dengan jelas, ya. Sihir merupakan kekufuran. Tapi apakah orang tersebut jatuh kepada kekufuran atau tidak? Ya, ini perlu iqamatul hujjah terlebih dahulu. Karena banyak di antara kaum muslimin, kata beliau, di masa beliau saja banyak yang tidak mengetahui, apalagi di masa kita. Di mana ya yang namanya kebodohan terhadap agama ini begitu merajalela. Wallahu taala alam bisawab. Dengan demikian selesai kita ya dalam pembahasan sihir ini. Ya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan dosa besar yang keempat, yaitu tarkus sholah, meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat ini juga dosa besar yang sangat sering dilakukan oleh kaum muslimin. Padahal sholat merupakan rukun Islam, merupakan kewajiban. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya, al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus sholah, faman tarakaha faqad kafar.
yang menjadi pembeda antara kita dengan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Ini akan menjadi pembahasan kita di pekan yang akan datang biidznillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.